Lantas kemudian dia berkata, yaitu Said bin Amr bin Judam, dia berkata, inni ja'altun nahara lahum wa ja'altul laila lillahi azza wa jalla. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, aku menjadikan waktu malam, aku menjadikan waktu siang bersama masyarakat Homs. Next siang hari ia jadikan waktunya untuk masyarakat. Tetapi tatkala kemudian malam tiba, waja'altul laila, aku menjadikan malam, waktu itu hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala malam aku tidak ingin menemui siapapun. Nek awan dheweke pelayanan kepada masyarakat. Tapi kalau malam dia sudah sibuk. Tatkala selepas sholat isya dia sampai subuh untuk mendekat kepada Allah, mempelajari Al-Quran, menangis, bertobat, dan yang lain-lain. Ini sesuatu yang Masya Allah. Coba untuk melihat, bayangkan hari ini. Kalau ada ucapan di dalam ucapan salafus soleh, innal laila dulma, malam itu gelap, malam itu gulita, malam itu adalah sesuatu yang menyelimuti dengan segala kegelapannya. Latazid dulma, jangan sekali-kali kemudian engkau tambah kegelapan itu bikasratin naum wa dunubi, dengan banyaknya dosa-dosa dan banyaknya tidur. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, lantas kemudian berkata Umar bin Khattab, setelah mendapat jawaban itu Umar bin Khattab tersenyum. Oh, berarti benar, orang salah kayak gubernurku. Lantas Umar bin Khattab kemudian berkata, mataskunu minhu, katanya. Lantas apa yang kemudian engkau katakan, engkau adukan, engkau akan katakan wahai Said bin Amr bin Judam terkait masalah keluhan yang kedua. Keluhan yang kedua adalah layujibu ahadun bilaili. Mereka penduduk Homs itu tidak bisa menemui dirimu tatkala telah malam tiba. Yang kedua kan keduanya, dia tidak bisa ditemui apabila tatkala waktu itu malam, tidak bisa ditemui oleh siapapun. Lantas kemudian qala, berkata Said bin Amr bin Judam, in kuntu la'kirahu dzikra wa Khalifah Umar bin Khattab, sesungguhnya aku tidak menyukai sekiranya aku ceritakan hal ini. Janjane Said bin Amr waktu ngomong, cuma gandeng kemudian ditakoni, mau tidak mau dia harus membela diri. Akhirnya kemudian dia katakan hal itu. Lantas kemudian dia berkata, yaitu Said bin Amr bin Judam, dia berkata, inni ja'altun nahara lahum wa ja'altul laila lillahi azza wa jalla. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, aku menjadikan waktu malam, aku menjadikan waktu siang bersama masyarakat Homs. Next siang hari ia jadikan waktunya untuk masyarakat. Tetapi tatkala kemudian malam tiba, waja'altul laila, aku menjadikan malam, waktu itu hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala malam aku tidak ingin menemui siapapun. Nek awan dheweke pelayanan kepada masyarakat. Tapi kalau malam dia sudah sibuk. Tatkala selepas sholat isya dia sampai subuh untuk mendekat kepada Allah, mempelajari Al-Quran, menangis, bertobat, dan yang lain-lain. Ini sesuatu yang Masya Allah. Coba untuk melihat, bayangkan hari ini. Kalau ada ucapan di dalam ucapan salafus soleh, innal laila dulma, malam itu gelap, malam itu gulita, malam itu adalah sesuatu yang menyelimuti dengan segala kegelapannya.
latazid dulma, jangan sekali-kali kemudian engkau tambah kegelapan itu bikasratin naum wa dunubi, dengan banyaknya dosa-dosa dan banyaknya tidur. Kata ulama salafus saleh, wong ngige peteng aja ditambahi peteng kambi akai itu turu, dan juga banyaknya dosa-dosa. Kalau antum mengatakan kemudian sibuk sehingga kemudian malam-malamnya itu dihiasi dengan banyaknya diranjang tidur untuk menutup mata, lebih sibukkan mana Anda dibandingkan kemudian Said bin Amr bin Judair? Said bin Amr bin Judair, dia tatkala malam waktunya bersama Allah semuanya. Masya Allah ya, kita esok awal sore wengi seakan-akan bersama waktu Allah itu sedikit. Ini ya, kadang-kadang waktu yang seharusnya bersama Allah kita juga tutup dengan sesuatu yang bukan bersama Allah. Kadang-kadang kita kan seperti itu ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Artinya kalau suatu saat kemudian dia menjadikan siangnya untuk pelayanan kepada masyarakat, malamnya dia fokus beribadah kepada Allah. Oleh karena itulah Rasulullah ngomong wong sing sholat mengini kadang-kadang, wong sing sholat mengini kadang-kadang, kinang Nabi diomong la takunu bifulan, aja ngasih sampean kayak yang sholat malamnya itu kadang-kadang. Nah kira-kira derek sing wudu kadang-kadang lebih jarang banget. Nabi ngomong wudu, naudzubillah, berlindunglah kepada Allah, aja ngasih model kayak wong Islam nih waktu sholat bengi. Kan gimana itu ya? Wong orang yang sholat malamnya kadang-kadang oleh Rasulullah saja dikatakan seperti itu. Dikatakan jangan engkau seperti fulan yang sholat malamnya kadang-kadang. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi keluhan yang kedua, dia tatkala kemudian tidak bisa dijumpai pada waktu malam karena permasalahan malam itu digunakan untuk bersama Allah. Oleh karena itulah ulama salafus salih kan berkata, fayyambaghi likulli muslim, maka sebaiknya untuk seorang muslim, untuk seorang yang beriman, untuk seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah di malam hari dia memiliki waktu dan tempat yang khusus untuk sekedar duduk bersimpuh, memohon ampunan kepada Allah dan menangisi dosa-dosa. Karena menurut perkataan ulama salafus saleh, mulane dhewek nang wengi kudune duwe waktu dan tempat, yang dimana waktu dan tempat itu kemudian digunakan untuk duduk bersimpuh, banyak memohon ampunan kepada Allah, mencurahkan air mata. Dhewek kapan ngono iki? Kenapa dia? Itu menurut ulama salafus saleh. Karena kita tahu lah, kalau seandainya kemudian kita berbicara masalah diri kita masing-masing, kalau tidak seperti itu, hampir-hampir kita susah untuk selamat dari azab Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau seandainya kemudian kita senantiasa kemudian memandang surga seakan-akan kemudian dikejar dengan segala sesuatu yang santai atau tidak bersungguh-sungguh tatkala kemudian kita hendak menempuh untuk mendapatkan surga. Dari karena itu ya, dari kepengen surga, ning usahanya orang maksimal. Kan ya, artinya kita belum memaksimalkan waktu-waktu yang khusus bersama Allah agar Allah kemudian melimpahkan karunia kita menjadi hamba-hamba Allah yang memang dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Dan yang ketiga lantas Umar bin Khattab berkata, lantas apa yang menjadi keluhanmu? Apa yang kau jawab wahai gubernur Said bin Amr bin Judair? Mereka penduduk Homs itu mengadukan kepadaku terkait masalah perihalmu yang ketiga. Di antaranya adalah engkau memiliki satu hari di dalam satu bulan, la yahruju ilaina, yang dimana dia atau kamu tidak bisa ditemui
oleh siapapun juga. Dia memiliki satu hari dalam bilangan satu bulan, di mana kemudian dia tidak bisa ditemui oleh siapapun juga. Lantas qala berkata Umar bin Khattab, "Matakuluna, apa yang hendak kau katakan wahai Gubernur Said bin Amr bin Judan terkait masalah keluhan masyarakat itu? Mengadukan dirimu terkait masalah ada satu hari dalam bilangan satu bulan kau tidak bisa ditemui oleh siapapun juga." Lantas Allah berkata Said bin Umar bin Sa'id bin Amr bin Judan, dia berkata, "Laisa li khadimun," katanya, "wahai Khalifah Umar bin Khattab, sungguhnya dalam bilangan satu hari, aku memiliki satu hari dalam bilangan satu bulan, memang betul aku tidak bisa ditemui oleh siapapun. Bukankah engkau tahu aku tidak memiliki pembantu untuk keluargaku? Yaghsilu siyabi, dan biasanya dalam hitungan satu hari selama satu bulan itu, pakaian yang aku biasa pakai aku cuci." Udeweke, kenapa kemudian tidak bisa keluar dalam bilangan satu hari selama satu bulan? Karena permasalahan pakaian yang ia pakai cuci. Wala siyaba ubabillah, ya. Sungguh aku tidak memiliki pakaian pengganti. Aku tidak memiliki pakaian pengganti selain pakaian itu yang aku cuci. Dan biasanya setelah kemudian aku cuci, aku tunggu sampai pakaian itu betul-betul mengering. Dan biasanya waktunya sampai sore hari. Setelah kemudian pakaian itu kering, barulah aku bisa menemui masyarakat Homs. Dan tidak mungkin pula apabila kemudian aku dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, aku kemudian menemui mereka. Ini Masya Allah ya. Jadi dheweke sedina dalam bilangan sebulan tidak bisa menemui siapapun karena permasalahannya dia tidak memiliki pembantu, dan biasanya pakaian yang biasa ia pakai ia cuci, dan dia tidak memiliki pakaian pengganti dari selain itu, sehingga ia tunggu pakaian itu sampai kering. Setelah kering barulah dia baru bisa keluar. Anak pemimpin zaman hidup hari ini yang seperti itu dah ya. Masya Allah ya, ini sesuatu yang luar biasa. Coba, ini kan sesuatu yang luar biasa. Artinya ada seorang pemimpin di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang seperti itu. Dan kita tahu di zaman dulu, zaman Khalifah Umar bin Khattab, zaman kehidupan sahabat-sahabat Nabi, zaman dimana tatkala kemudian harus diamanai sebagai pemimpin, maka itu anggap sebagai musibah. Zaman biyen sahabat Nabi atau kemudian para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, tatkala kemudian dia diberi amanah untuk menjadi pemimpin, maka itu ia anggap sebagai musibah. Mulanya tatkala kemudian mereka menjabat pemimpin, kalimat yang kemudian pertama kali mereka ucapkan, kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman jiki sujud malah alhamdulillah. Iya kan ya. Jadi dalam sujud syukur, zaman mungkin enggak, zaman mungkin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa seperti itu? Ia anggap musibah. Karena ia terbayang kalau suatu saat ada masyarakat yang menjadi tanggung jawab dia, sampai kemudian terlantar, tidak kemudian dipedulikan, maka pemimpinnya kelak yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Khalifah Umar bin Khattab, dia itu pernah menangis. Khalifah Umar bin Khattab dia pernah menangis. Sungguh aku menangis terhadap hewan yang mati di sungai Efrat. Karena permasalahannya adalah aku takut sekiranya kemudian Umar nanti ditanya terkait masalah hewan yang mati di dekat sungai Efrat. Dia nangis nanti mikir hewan sing mati nang pinggir kali. Dia pikirannya mbok ngasih ditakoni nang dina kiamat terhadap permasalahan itu. Itu hewan, apalagi kemudian manusia. Makanya kemudian Khalifah Umar bin Khattab, Masya Allah, dan juga gubernurnya juga Masya Allah. Dan yang terakhir ini, lantas kedua yang keempat,
Mataskuru minhu. Apa yang kalian semuanya keluhkan wahai masyarakat Homs terkait masalah gubernurku itu? Bahwasanya kalian itu berkata dia dalam bilangan waktu-waktu tertentu tatkala berdiri di pasar, berdiri di tengah-tengah manusia, kadang-kadang ia bertindak seperti orang mati. Tiba-tiba kadang-kadang ia berdiri, tubuhnya kejang, kemudian pingsan. Seakan-akan kemudian tubuhnya menggigil ketakutan. Lantas kemudian tatkala berkata seperti itu, kemudian Umar bin Khattab berkata, apa yang kau akan jawab terhadap keluhan masyarakat Homs terkait masalah itu? Lantas Said bin Amr bin Judem dia berkata, Sahidtu masrona Hubaib al-Ansar, katanya. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, aku menyaksikan kematian seorang sahabat Nabi yang bernama Hubaib al-Ansar. Dia bercerita, aku pernah menyaksikan kematian Hubaib al-Ansar bin Mekah tatkala kemudian dulu di Mekah. Waqad baganat Quraisy lahmahu, katanya. Dan sungguh orang-orang Quraisy tatkala kemudian membunuh dia, menguliti bagian dagingnya dipisahkan dari tulang. Sampai pernah ngerti bilang wong lepet sapi, lepet pedus. Jadi Said bin Amr bin Judem dia pernah menyaksikan seorang sahabat Hubaib dikuliti, dipisahkan bagian daging dengan tulangnya oleh orang-orang Quraisy. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya. Lantas kemudian dia berkata, yaitu Said bin Amr menceritakan hal itu. Summa hambalahu malajadamah. Dan sungguh tatkala kemudian dia memisahkan antara bagian daging dengan tulangnya, lantas kemudian ia menggotong tubuhnya yang belum meninggal dalam keadaan di bawah sebatang pohon, terus dikawal, dipanggul nang wong-wong Quraisy. Hubaib itu yaitu diletakkan di atas sebatang pohon. Lantas tatkala kemudian aku melihat mereka orang-orang Quraisy pernah berkata kepada Hubaib pada saat itu. Orang-orang Quraisy berkata kepada Hubaib, "Atuhibbu anna Muhammadan makannaka?" katanya. Apakah engkau wahai Hubaib itu rela atau senang sekiranya Muhammad menggantikan posisimu itu? Terus wong-wong Quraisy kemudian nyiksa ngomong menghubaib, apakah engkau rela sekiranya Muhammad menggantikan posisimu seperti itu? Kemudian berkata Hubaib, Allahumma habbu anni fi ahli wa waladi, katanya. Demi Allah, aku tidak mencintai sekiranya kemudian aku di tengah-tengah keluargaku, di tengah-tengah anak-anakku, sementara Muhammad disiksa sekedar hanya dengan duri, apalagi lebih dari itu, aku tidak menginginkannya. Mereka terus ngomong Quraisy, Hubaib itu, aku tidak suka sekiranya aku di tengah-tengah keluargaku bersama istri dan anak-anakku dalam keadaan bahagia, sementara kemudian Muhammad disiksa hanya sekedar duri yang menancap di bagian tubuhnya. Lantas bagaimana mungkin yang lebih keras dari itu? Sungguh aku tidak menginginkannya. Summanada, kemudian dia Hubaib itu berkata, ya Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas fama dzakartu dzalika al-yaum, kata dia, kata Said bin Amr bin Judem, maka apabila kemudian aku ingat peristiwa itu, tatkala Hubaib bin Arab sedang dipisahkan antara kulit dengan daging dan tulangnya, dia kemudian memanggilku, katanya. Dia memanggilku karena pada saat itu aku dalam keadaan masih beragama jahiliyah. Aku masih beragama jahiliyah. Dia memanggilku, tolonglah aku, tolonglah aku. Tapi pada saat itu aku meninggalkannya, tidak mau menolongnya. Maka setelah hari ini, wahai Khalifah Umar bin Khattab, jika aku ingat peristiwa itu, maka tubuhku kejang-kejang. Tubuhku seakan-akan hendak pingsan. Malah kadang-kadang kemudian aku seakan-akan hampir mati. Kenapa aku kemudian seperti itu? Aku sangat takut jika kemudian Allah akan bertanya kepadaku
terkait masalah kematian Hubaib bin Al-Ansar yang ada di hadapanku disiksa oleh orang-orang Quraisy, sementara aku tidak menolongnya, aku tidak mempedulikannya. Maka apabila aku ingat peristiwa itu, maka aku jatuh pingsan. Aku seakan-akan hampir-hampir mati karena aku merasakan takut jika aku tidak selamat di sisi Allah terkait masalah peristiwa itu. Oh, ini berarti khalifah tatkala mengangkat seorang gubernur Said bin Amr bin Judaid, Masya Allah. Dan ini seperti ini intinya, bahwa apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dia mengangkat seorang pemimpin yang bernama Said bin Amr bin Judaid, ternyata adalah sesuatu yang tepat. Dan kita hari ini, di zaman kita hidup hari ini, sangat-sangat merindukan, yaitu karakter kepemimpinan orang-orang akhirat seperti semisal mereka-mereka itu. Karena kita tahu, sebagaimana disampaikan oleh Nabi, dunia ini akan tegak, dunia ini akan adil jika ada 4 perkara: ilmu ulama yang lurus, kemudian adilnya para pemimpin-pemimpin Islam, dermawannya orang-orang kaya, dan doanya orang-orang miskin. Pesan yang disampaikan di dalam kisah ini hendaklah ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya, bahwa kita hidup di zaman di mana zaman yang jauh dari keadilan pemimpin-pemimpin Islam. Makanya kemudian patut menjadi satu pelajaran yang ditulis di dalam kitab. Mudah-mudahan hal itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Di antaranya itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Cukup ya? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada tambahan atau mungkin silakan kalau belum, Pak. Iya. Kalau kita tuh kalau jalan jalanannya bersama kita jadi seperti ilmunya dia. Iya. Jadi memang pada dasarnya seperti ini. Amal soleh syaratnya itu diterima ada 2. Syarat amal soleh ibadah itu supaya diterima oleh Allah, syaratnya kan ada 2. Yang pertama ikhlas, yang ketiga sesuai dengan sunnah. Nah, lantas ketika ada orang beramal berharap pahala surga, berharap ampunan Allah, berharap mendapat rahmat Allah, maka diperbolehkan, dan itu juga termasuk kategori ikhlas. Artinya kalau suatu saat kemudian kita mendirikan sholat, menjalankan ibadah, tapi memiliki asumsi pemikiran agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah memberi pahala kepada kita, maka diperbolehkan, dan itu termasuk kategori ikhlas juga. Artinya ini nopo-nopo. Cuma memang dulu mungkin pernah disampaikan ada doa dari Imam Ahmad neng donga niku seakan-akan mengajarkan kepada kita semua tentang nilai keikhlasan yang tinggi, dimana kemudian dia berdoa, ya Allah, jika sholatku, jika ibadahku, jika puasaku itu hanya karena takut kepada nerakamu, jauhkanlah aku dari perasaan itu. Lantas jika ibadahku, sujudku, dan semua kemudian aktivitas amalnya ibadah itu hanya karena berharap surgamu, jauhkanlah aku dari itu. Tapi jika ibadahku, sujudku, rukuku, atau semua amalan ibadah itu hanya karena cinta kepadamu, maka berjumpakanlah aku denganmu sekalipun sekejap mata. Setelah kemudian aku berjumpa denganmu sekejap mata, silakan aku masukkan ke dalam surgamu atau nerakamu. Nah, oleh karena itulah, maka nilai cinta itu adalah nilai ibadah yang paling tinggi. Sampai ibadah sholat, ibadah apa baik, nek landasannya sudah mahaba, cinta, maka ini menjadi nilai ibadah yang tinggi, melebihi tatkala kita beribadah berharap untuk mendapatkan ampunan atau yang lain-lain, sekalipun itu diperbolehkan. Nek derek soalnya golongannya punya cilik,
Dhewek kan seakan-akan gue diiming-iming surga kang beden-bedeni neraka. Imane dhewek kan gue diiming-imingi nganggo surga sing banget maine kang beden-bedeni neraka sing banget medeni ini. Imane dhewek kan gue mending nek esi diiming-imingi gelem dibeden-bedeni esi wedi. Dhewek kan esi kayak gue. Tapi kalau kategori yang tinggi diantaranya nek wis cinta, ini tinggi diantaranya kata suka tempat cekap ya barakallahu fikum. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim kitabati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Mugi-mugi Allah tansah berkahi dumateng panjenengan semuanya, sumrambah dumateng sanak kadang atau semua orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhirat kula lan panjenengan sedaya saged makempal melih ing dalam swarga di dalam kehidupan yang lebih abadi. Allahumma amin. Ayo kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.